Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan situasi di lautan dekat gerbang keadilan pemerintah dunia. Gerbang itu adalah pintu masuk menuju New Marineford, penjara Impel Down, dan juga Mary Geoise. Kapal Katakuri dan Big Mom Pirates sudah bersiap di dekat sana, sehingga ketika nanti Marco berhasil membuka gerbang keadilan itu, Katakuri, BG, dan yang lain harus segera masuk ke sana. Marco bisa bergerak lebih fleksibel karena dia bisa terbang, sehingga dia bisa menyusup ke pos penjagaan bagian dalam, di mana di sana ada tombol untuk membuka gerbang keadilan. Di dalam pos penjagaan itu, Marco harus melawan beberapa Vice Admiral terlebih dahulu. Ini tidak akan semudah saat Marco membantai para marinir di pos penjagaan luar sebelumnya. Di pos penjagaan luar, yang berjaga hanya para komodor marinir saja. Sedangkan di pos penjagaan dalam ini, ada beberapa Vice Admiral yang berjaga. Marco pun harus melawan mereka dulu sebelum bisa menekan tombol pembuka gerbang. Vice Admiral di tempat itu terdiri dari beberapa orang yang bisa bertarung dari berbagai jarak. Ada yang merupakan petarung jarak jauh dan ada pula yang merupakan petarung jarak dekat. Meski begitu, itu bukan masalah bagi Marco karena dia memiliki gerakan yang terbilang sangat cepat. Marco sempat mengalami beberapa luka, namun dirinya bisa langsung memulihkan diri berkat api biru regenerasi. Para pasukan penjaga di sana sempat melancarkan tembakan beruntun, namun haki mereka terbilang masih lemah sehingga semua tembakan itu tidak ada yang mempan kepada Marco. Salah satu Vice Admiral sempat ingin memanggil bala bantuan untuk membawakan stok peluru batu laut supaya mereka bisa menembak Marco dengan lebih efektif. Namun karena sebelumnya Marco sudah menghancurkan semua Denden Mushi di sana, maka Vice Admiral itu pun tak bisa memanggil bala bantuan. Setelah beberapa saat pertarungan berlangsung, akhirnya Marco pun berhasil mengalahkan semua bawahan marinir dan Vice Admiral di sana. Sehingga kini Marco bisa menekan tombol pembuka gerbang. Setelah Marco menekan tombol itu, gerbang keadilan pun terbuka sehingga Katakuri, Begi, dan kawan-kawan langsung segera masuk dengan kecepatan tinggi. Berhubung gerbang keadilan memiliki ukuran yang sangat besar dan juga tinggi, maka ketika gerbang itu dibuka akan terlihat oleh semua orang yang ada di sana, baik oleh orang-orang yang ada di New Marineford maupun oleh orang-orang yang ada di Mary Geoise. Akainu yang melihat itu dari New Marineford langsung segera berdiri dan akan menghampiri siapa yang membuka gerbang itu. Kong dan Suru juga sama, mereka berdua akan ikut dengan Akainu untuk mengecek keadaan di sana. Sementara itu, orang-orang yang sedang berada di Mary Geoise pun bisa melihatnya juga. Dragon yang melihat itu dari kejauhan bertanya-tanya, siapa yang telah membuka gerbang keadilan? Apakah itu dari pihak bajak laut atau dari pihak angkatan laut? Sebelumnya, Dragon bisa datang ke Mary Geoise dengan cara menerbangkan kapalnya beserta kapal para pasukannya dengan kekuatan angin, sehingga mereka tidak perlu membuka gerbang keadilan. Dragon pun mulai terbang tinggi dan menggunakan penglihatan jarak jauh yang dipadukan dengan Kenbun Shoku Haki tingkat tinggi, sehingga penglihatannya memiliki jangkauan yang sangat jauh. Di lautan, Dragon bisa melihat kapal bajak laut Big Mom, namun Dragon tahu bahwa Big Mom sudah tumbang di Wano Country, sehingga itu pasti adalah para anak-anak Big Mom. Dragon heran mengapa anak-anak Big Mom datang ke sini. Apakah mereka akan ke New Marineford, ke penjara Impel Down, atau malah datang ke Mary Geoise juga? Namun selagi mereka tidak mengganggu, maka Dragon tidak akan terlalu menghiraukannya. Dragon pun akan fokus dulu saja pada pertarungannya melawan para Gorosei. Dragon pun segera turun lagi dan melanjutkan pertarungan. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, Dragon mengincar Gorosei Mars sebagai target untuk ditumbangkan selanjutnya. Dia ingin melancarkan serangan secara bersamaan dengan rekannya yang merupakan pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia. Serangan ini harus memakai Haoshoku Haki yang sangat besar dan mengenai Mars dengan sangat akurat. Hal tersebut memang tidak akan benar-benar membunuh Gorosei itu, tapi akan membuat regenerasinya menjadi semakin lambat. Semakin kuat serangan Haoshoku yang diterima oleh Mars, maka akan semakin lambat pula proses regenerasinya. Hal itu pun akan membuat Mars tidak bisa bertarung untuk sementara waktu. Setelah pertarungan berjalan semakin jauh, Dragon pun akhirnya melihat ada celah untuk memakai serangan gabungan. Dia langsung memberi komando kepada si pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua
di dunia itu untuk melancarkan serangan secara bersama-sama. Serangan mereka berdua pun dilepaskan dan sukses mengenai Mars dengan telak karena Dragon memang sudah memperhitungkan keakuratan dan timing serangan tersebut. Hasilnya, Mars mengalami cedera serius yang membuat regenerasinya menjadi semakin lambat, sehingga untuk sementara waktu, dia belum bisa bertarung kembali sama seperti Nusjuro dan juga Garling. Namun, alasan mereka belum bisa bertarung sangat berbeda. Mars belum bisa bertarung lagi karena terkena serangan yang besar, sedangkan Nusjuro dan Garling belum bisa bertarung lagi karena kehabisan haki usai kegagalan mereka saat melancarkan serangan pamungkas kepada Dragon. Mereka mengira serangan pamungkas itu akan mengalahkan Dragon, sehingga keduanya mencurahkan seluruh haki masing-masing, tapi Dragon punya cara untuk menghindari dan mengatasi serangan itu, sehingga rencana Nusjuro dan Garling pun menjadi gagal dan malah berbalik memberi mereka kerugian besar. Berhubung sekarang 3 Gorosei tidak bisa bertarung untuk sementara waktu, maka keadaan menjadi cukup baik untuk pihak pasukan revolusi. Di kejauhan, Dragon bisa melihat ada Sabo yang sedang bertarung melawan Satur. Dalam pertarungan ini, Satur terbilang unggul karena dia memiliki pertahanan tubuh yang sulit untuk ditembus. Dragon pun segera bergegas ke sana untuk membantu Sabo. Dia menargetkan Satur sebagai Gorosei selanjutnya untuk dihentikan sementara waktu. Tapi di tengah perjalanan Dragon menuju ke tempat itu, Shamrock muncul dan segera menyerang Dragon. Walau beberapa waktu yang lalu, Dragon telah menghempaskan sang pemimpin kesatria suci tersebut, tapi dia masih belum kalah. Shamrock memang memiliki kekuatan yang luar biasa dalam pertarungan ini. Selain para Gorosei, dia juga menjadi top fighter di pihak pemerintah dunia. Jadi, Shamrock merupakan masalah yang merepotkan untuk kubu pasukan revolusi. Di area lain ada Ivankov, Inazuma, Banjo, Karasu, dan Koala yang sedang bertarung melawan 2 kesatria suci dan 4 agen Cypherpol. Mereka juga mendapat bantuan dari anggota Lunaria dan anggota Buccaneer yang menjadi sekutu pasukan revolusi, sehingga mereka pun kini unggul dalam pertarungan. Saat ini, salah satu CP0 sudah tumbang, sehingga semakin sedikit musuh untuk mereka lawan. Tapi keadaan memang bisa berubah sewaktu-waktu, karena secara keseluruhan, keadaan di sana masih sangat kacau. Dalam situasi itu, apapun bisa saja terjadi, termasuk orang-orang lain mungkin akan datang ikut campur dalam pertarungan di area Ivankov berada itu. Lalu di area yang berbeda, ada Saint Topman Warkuri yang sedang bertarung melawan cukup banyak orang kuat dari pihak pasukan revolusi. Dia pun mengetahui bahwa Mars baru saja tumbang, sehingga akan butuh waktu cukup lama bagi Mars untuk bangkit kembali. Sedangkan untuk Nusjuro dan Garling yang kehabisan haki, mereka berdua sebenarnya bisa dibantu dengan teknik penyaluran haki untuk pemulihan lebih cepat. Jika ditunggu haki mereka memulih secara alami, maka akan memakan waktu. Jadi sedang memikirkan cara bagaimana dia bisa pergi dari area pertarungan untuk sementara demi membantu 2 rekannya itu. Mungkin akan memikirkan teknik yang lebih efektif untuk melakukan hal tersebut. Sebelumnya dia sudah pernah memakai kemampuan Sandworm untuk masuk ke dalam tanah dan berpindah tempat, tapi para musuh memiliki Ken Bunshoku Haki yang cukup hebat dan mereka pun mempunyai serangan yang kuat sehingga mereka menghancurkan tanah yang menjadi jalur bawah tanah. Mau tidak mau pun harus keluar dari tanah dan bertarung di permukaan. Jadi kini perlu memakai strategi yang lebih baik dari sebelumnya. Sementara itu di area lain yang cukup jauh dari sana ada Morley di dekat wilayah Kesatria Suci. Berhubung para Kesatria Suci sedang bertempur, maka wilayah itu pun kini sedang sepi dan dijaga oleh seorang Kesatria Pedang Dewa. Walau secara kedudukan Kesatria Pedang Dewa itu di bawah Kesatria Suci, tapi Kesatria Pedang Dewa yang satu ini sepertinya sangat kuat. Dia pun mulai bertarung melawan Morley, di mana dia menggiring pertarungan menjadi agak jauh dari wilayah Kesatria Suci. Begitu mereka sudah agak cukup jauh dari sana, dia pun mulai melancarkan serangan-serangan besar yang membuat Morley menjadi kerepotan. Dia tidak peduli dengan kerusakan lingkungan sekitar karena mereka sudah berada agak jauh dari wilayah Kesatria Suci. Morley pun berbicara sendiri dengan berkata, Kesatria Pedang Dewa yang satu ini sepertinya memiliki kekuatan seperti para top fighter Kesatria Suci. Jadi, kekuatan mereka tidak bisa selalu diukur dari posisi atau jabatan saja. Morley lalu memanipulasi tanah dan melancarkan beberapa serangan, tapi Kesatria Pedang Dewa tersebut bisa mengatasi itu semua dengan sangat baik. Dia memakai 2 pedang sebagai senjata dan memiliki Haoshoku Haki yang sangat kuat. Dia pun menguasai teknik bilik diri Rokushiki dan kemampuan-kemampuan unik yang lain, sehingga dia mampu membuat Morley menjadi kewalahan di tempat itu. Orang ini juga sangat ingin cepat-cepat naik jabatan menjadi Kesatria Suci karena dia merasa secara kekuatan dia lebih layak dibanding beberapa orang dalam Kesatria Suci saat ini. Jadi tak heran jika dia bertarung dengan semangat dan motivasi yang tinggi. Berpindah ke tempat lain, Elbaf akan mendapat sorotan. Di suatu area dunia matahari, pertempuran
pertempuran panas masih berlangsung melawan para raksasa iblis. Zoro ingin mencoba jurus baru lagi setelah jurus yang sebelumnya tidak berhasil mengalahkan Dori. Kali ini dia hendak memakai serangan gabungan dari kekuatan kutukan pedang Sandai Kitetsu yang digabungkan dengan keganasan pedang Enma bersamaan juga dengan Haoshoku Haki yang sangat besar. Jadi ini adalah teknik dua pedang yang sangat kuat. Namun Zoro harus fokus untuk bisa memadukan kutukan Sandai Kitetsu ke keganasan Enma dan juga Haoshoku Haki yang besar sehingga perlu persiapan sebelum melancarkan jurus tersebut. Masalahnya Dori terus melancarkan berbagai serangan yang membuat fokus Zoro menjadi terganggu. Jadi sang pendekar pedang bajak laut ini masih harus mencari momentum yang tepat terlebih dahulu. Kemudian tak jauh dari sana ada juga Sanji yang bertarung melawan Brogy. Sanji telah menendang perisai Brogy sehingga terlempar dari sana. Nah, tapi meski perisai Brogy sudah terlempar, pertarungan itu masih tetap berjalan dengan sengit. Lalu ada pula Jarul dan Lilith yang bekerja sama melawan raksasa iblis lain. Di sini Lilith memakai beberapa fitur istimewa dari senjata canggih yang dia bawa dari Egghead kemarin sehingga menghasilkan serangan-serangan yang kuat. Menurut Lilith, senjata itu telah dirancang khusus agar bisa membantunya dalam berbagai pertempuran. Jarul pun tertawa dan memuji itu. Sang raksasa legendaris tersebut berkata bahwa teknologi memang sesuatu hal yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!